Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Ayu dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tolong menolong, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Darimi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Nuaimin hadatsana Zuhairun an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyansur rajulu akhahu zaliman aw mazluman fa in kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu mufratun wa in kana mazluman falyansurhu, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Abu Az-Zubair dari Zabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah seseorang menolong saudaranya yang menzalimi atau yang dizalimi. Jika ia adalah orang yang menzalimi, maka hendaklah ia dicegah, karena itu adalah cara menolongnya. Dan apabila jika ia orang yang dizalimi, maka hendaklah ia ditolong. Jadi hadis ini menceritakan bahwa kita untuk tidak hanya menolong orang yang dizalimi, namun kita juga menolong orang yang akan menzalimi seseorang, atau kita menolong orang-orang yang ingin menzalimi orang. Nah, di situ kita harus menolongnya sehingga dia tidak jadi untuk menzalimi orang tersebut. Tolong menolong ini sering adalah perbuatan sosial yang sering disebut dengan ta'awun. Perbuatan tolong menolong antara sesama. Baik harus tolong menolong dalam perbuatan kebaikan. Tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan yang buruk. Maksudnya perbuatan yang buruk di sini yaitu perbuatan yang dilarang. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh kita saling tolong menolong. Misalnya kita saling tolong menolong dalam perbuatan mencuri misalnya. Kita menolong dia. Nah, itu tidak boleh. Yang di sini yaitu tolong menolong dalam perbuatan baik. Di dalam Al-Qur'an sendiri banyak yang menjelaskan ayat-ayat tentang tolong menolong ini atau ta'awun ini. Salah satunya dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang diartikan kamu membantu satu sama lain, kamu kerjasama, wajib bagi orang-orang mukmin tolong menolong sesama mereka dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan dilarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, di sini ditafsirkan oleh Said Qutb menjelaskan dalam penafsirannya surat Al-Maidah ayat 2 ini, jarak antara dataran rendah jahiliyah dengan ufuk Islam adalah jarak antara semboyan jahiliyah yang populer itu dengan firman Allah, yaitu janganlah sesekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu di Masjidil Haram, mendorong kamu membuat aniaya kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, penafsiran yang di atas dijelaskan bahwa janganlah kita menjadi orang yang jahiliyah. Orang yang jahiliyah itu adalah orang-orang yang kufur atau orang-orang yang tidak taat kepada agama. Harus bertakwa kepada Allah, karena apabila kita tidak patuh kepada Allah, maka siksa Allah itu sangat berat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.